Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fitra Ferdianto dan teman saya yang bernama Satria Putra Wibawan. akan mempresentasikan hasil jurnal yang kami review yang berjudul Analisis Pemetaan Tingkat Rawan Banjir di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG. Penulis pertama yaitu Siti Nur Aziza, yang kedua Lili Somantri, yang ketiga Iwan Setiawan. Pada jurnal yang kami teliti memiliki akreditasi yaitu 4. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluannya. Indonesia sebagai negara tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan iklim yang tidak stabil. Hal ini membuat Indonesia rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah banjir. Banjir di kota-kota besar kerap dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan dan sistem drainase yang buruk. Kota Bontang, khususnya Kecamatan Bontang Barat, sering mengalami banjir yang cukup parah, terutama pada saat musim hujan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian kerawanan banjir berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan mitigasi bencana. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 pertanyaan umum, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kerawanan banjir berdasarkan parameter fisik wilayah tersebut, yaitu di wilayah Kota Bontang Barat. Yang kedua, bagaimana sebaran zona rawan banjir secara spesial melalui SIG. Yang ketiga, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kerawanan banjir di Kota Bontang Barat. Selanjutnya kita menuju ke tujuan penelitian tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan tingkat kerawanan banjir berdasarkan 6 parameter, yaitu seperti kemiringan lereng, penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, elevasi, dan jarak terhadap sungai atau buffer. Yang kedua, membuat peta sebaran zona rawan banjir dengan metode overlay dan pembobotan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor dominan penyebab banjir di wilayah tersebut. Selanjutnya kita menuju ke penelitian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoris, penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang mitigasi bencana berbasis SIG. Secara praktis, penelitian ini memberikan dan spesial untuk perencanaan tata ruang dan prioritas penanggulangan banjir bagi pemerintah daerah. Selanjutnya kita menuju ke batasan masalah penelitian tersebut. Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Kecamatan Bontang Barat. Parameter yang digunakan hanya mencakup kondisi fisik, yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, elevasi, dan jarak terhadap sungai. Penelitian ini mencakup aspek sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita menuju ke metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan deduktif. Data dianalisis menggunakan metode pembobotan, scoring, dan overlay dengan perangkat lunak ARC Map 10.4.1. Bobot ditentukan berdasarkan analisis AHP dengan pairwise comparison mengacu pada penelitian tersebut. Skor dan pembobotan parameter kerawanan banjir bisa dilihat pada
bagian kanan, teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, sumber data yang kita gunakan, data sekunder, diperoleh dari instalasi seperti BPS, Geoportal, dan Demnas. Semua data dikonversi ke dalam vektor untuk dilakukan analisis spesial. Beberapa data seperti curah hujan hanya tersedia dalam cakupan wilayah, bukan per titik. Eh, Penggunaan formula aritmatika sebagai berikut untuk menghitung indeks kerawanan, yaitu KB sama dengan 10 kali KL plus 25 kali PL plus 15 kali CH plus 1 plus 10 kali JT plus 20 kali E plus 20 kali B. Keterangannya yaitu KL kemiringan lereng, PL penggunaan lahan, CH curah hujan, JT jenis tanah, E elevasi, dan B per sungai. Tabel bisa dilihat sendiri teman-teman, yaitu sumber data dan analisis datanya. Formula kita selanjutnya menuju ke formula perhitungan. Formula perhitungan indeks kerawanan banjir kami hitung dari hasil overlay seluruh parameter. Lalu diklarifikasikan ke dalam 3 kelas kerawanan. Bobot tertinggi dalam penelitian ini diberikan pada parameter penggunaan lahan, buffer sungai, dan elevasi. Klarifikasi tingkat kerawanan banjir bisa dilihat sendiri pada tabel 3. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa curah hujan tinggi dan jarak yang dekat dengan sungai sangat berpengaruh terhadap banjir. Daerah yang sistem drainasenya buruk dan dekat dengan sungai cenderung memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berikut adalah peta curah hujan Kecamatan Bontang Barat dan peta buffer sungai Kecamatan Bontang Barat. Di samping itu, kondisi geomorfologi serta geologi merupakan faktor dari pemicu terjadinya gerakan tanah. Kelerengan menjadi aspek aktif dalam hal ini. Karena semakin besar kelerengan, maka semakin besar pula gaya penggerak massa tanah atau batuan penyusun lereng. Kelas kemiringan Kecamatan Bontang Barat sendiri terdiri menjadi 5 kelas dengan wilayah datar seluas 578,8 hektar, diikuti oleh wilayah landai dengan luas 494,6 hektar, wilayah bergelombang seluas 421,2 hektar, wilayah suram seluas 252,6 hektar, dan wilayah sangat suramnya seluas 15,2 hektar. Didominasi oleh kemiringan yang datar membuat aliran limpasan permukaan di beberapa wilayah menjadi lambat dan kemungkinan adanya genangan atau banjir. Hal ini dikarenakan kemiringan lereng mempengaruhi arah laju dan juga konsentrasi air hujan. Sebaran kemiringan lereng pada Kecamatan Bontang Barat didominasi oleh daerah datar dan landai yang dapat dilihat pada gambar 4. Elevasi berpengaruh terhadap luas genangan banjir, karena daerah rendah lebih rentan menerima limpasan air hujan dari daerah yang lebih tinggi. Kecamatan Bontang Barat didominasi oleh elevasi 20-75 mdpl, diikuti oleh elevasi kurang dari 20 mdpl yang berada di sekitar sungai, dan elevasi
75 sampai 130 mdpl yang tersebar di Kelurahan Blimbing. Wilayah ini juga sering menerima banjir kiriman dari daerah yang lebih tinggi seperti Bontang Selatan dan Kabupaten Kutai Timur. Dapat dilihat pada gambar 5. Penggunaan lahan di Kecamatan Bontang Barat didominasi oleh semak seluas 675 hektar, hutan seluas 493,4 hektar, dan pemukiman seluas 463,4 hektar. Penggunaan lahan yang beragam ini meningkatkan potensi banjir karena semak kurang efektif menahan air. Sementara pemukiman padat memperberat beban tanah dan menghambat aliran air sungai. Dapat dilihat pada gambar 6. Jenis tanah seperti entisol yang bersifat lempung banyak ditemukan di sekitar sungai. Tanah ini sulit menyerap air sehingga beresiko menyebabkan genangan saat hujan deras. Berikut adalah tabel berisi analisis penelitian pada tahun 2021. Dari hasil overlay, zona kerawanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, zona tinggi yang memiliki warna merah. Zona tinggi terdiri dari Gunung Telihan, Kanaan, dan sebagian Blimbing. Yang kedua, zona sedang yang memiliki warna kuning, berisi dominan pada daerah pemukiman dan semak belukar. Yang ketiga, zona rendah yang memiliki warna hijau, berisi wilayah barat dengan topografi tinggi dan tutupan hutan. Berikutnya kesimpulan. Tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Bontang Barat terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas tinggi, sedang, dan rendah. Zona rawan tinggi paling luas berada di Kelurahan Gunung Telihan dengan luas 56,1 hektar dari total 141,3 hektar. Zona sedang paling luas di Kelurahan Blimbing dengan luas 384,1 hektar dari total 764,1 hektar. Dan zona rendah paling luas di Kelurahan Kanaan dengan luas 289,2 hektar dari total 825,5 hektar. Kerawanan banjir disebabkan oleh dominasi badan air, curah hujan tinggi, serta buruknya saluran drainase di area pemukiman. Untuk pencegahannya, disarankan normalisasi lahan sesuai litologi, pembangunan catchment area, dan drainase permanen di sekitar badan air dan pemukiman. Demikian presentasi dari kami berdua. Semoga bermanfaat dalam upaya mitigasi banjir di wilayah perkotaan, khususnya Kecamatan Bontang Barat. Bila ada tutur kata atau percakapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.